Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Ramadan dengan NIM 11970600029. Saya berasal dari jurusan Agroteknologi kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video laporan praktikum microgreen, yaitu tentang pembuatan tauge di dalam media botol plastik. Microgreen merupakan sayuran hijau dan tanaman herbal yang dipanen sangat muda, yaitu ketika daun kotiledon baru muncul, sekitar 7-14 hari masa semai, sehingga kandungan nutrisinya sangat tinggi. Microgreens ini dihasilkan dari biji sayuran dan ukuran panen biasanya hanya 3-10 cm. Menurut penelitian Xiao tahun 2012, mengungkapkan bahwa microgreens memiliki 4-40 kali jumlah nutrisi dan vitamin dari tumbuhan dewasa. Bahkan, hampir seluruh microgreens mengandung tingkat senyawa bioaktif yang jauh lebih tinggi, antara lain asam askorbat, piloquinone, tocopherols, karotenoid, vitamin, mineral, dan antioksidan dari bentuk daun asli yang sudah dewasa atau yang sudah menjadi sayuran segar. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain 250 gram kacang hijau, 2 buah botol berukuran 1,5 liter, solder, dan wadah. Kita langsung memasuki langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu melubangi botol menggunakan solder. Lubang-lubang ini nantinya berfungsi sebagai sirkulasi udara. Setelah itu lalu cuci biji kacang hijau di dalam air biasa. Setelah dicuci, masukkan air hangat kuku ke dalam wadah. Lalu lakukanlah perendaman biji kacang hijau di dalam wadah berisi air dengan suhu hangat kuku. Perendaman ini dilakukan selama 3 jam. 3 hours later. Setelah dilakukan perendaman selama 3 jam, masukkan kacang hijau ke dalam botol. Masing-masing botol diisi sebanyak 1/5 bagian botol. Setelah dimasukkan ke dalam botol, lalu botol diposisikan tertidur. Masukkan botol ke dalam plastik kresek hitam, lalu setelah itu ditutup atau dikencangkan sampai tidak ada udara yang masuk. Lakukan penyiraman setiap 4 jam sekali. Ini merupakan hari pertama, terlihat sudah mulai berkecambah. Hari kedua terlihat sudah mulai banyak yang berkecambah dan bertumbuh. Lalu ini adalah penyiraman yang dilakukan pada hari ketiga. Terlihat sudah banyak toge yang tumbuh. Dan inilah hasil 3 hari setelah tanam. Lalu langkah selanjutnya adalah menimbang. Ini merupakan hasil dari 3 hari berada di dalam botol. Togenya sudah siap dipanen. Langkah selanjutnya adalah melubangi botol agar toge bisa dikeluarkan. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah. Dan inilah hasil toge dari biji kacang hijau yang ditanam di dalam botol plastik dan dimasukkan ke dalam plastik kresek hitam selama 3 hari. Selanjutnya, saya akan membahas
apa saja yang terjadi pada kacang hijau saya. Perendaman. Fungsi dari perendaman di dalam air ini adalah untuk melunakkan kulit benih. Setelah itu akan terjadi pengembangan embrio dan endosperm, sehingga kulit benih menjadi pecah dan proses penyerapan air oleh benih lebih mudah dilakukan. Untuk perendaman menggunakan air hangat, itu ada tujuannya. Perendaman menggunakan air hangat kuku selama beberapa jam akan mematahkan masa dormansi benih atau membangunkan benih dari masa tidurnya sekaligus mempercepat perkecambahan. Saat kita menyimpan biji di tempat yang gelap, contohnya seperti yang saya lakukan di dalam plastik kresek hitam, hormon auksin akan menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan jika terkena cahaya matahari. Karena pada saat tumbuhan terkena cahaya matahari, auksin akan rusak atau terurai, sehingga pertumbuhan akan melambat. Penyiraman dilakukan setiap 4 jam sekali karena saat kita menyimpan di tempat tertutup, suhu dari dalam tempat tersebut cenderung akan naik dan berpotensi meningkatkan laju respirasi dan absorpsi. Hal tersebut akan menyebabkan tanaman kekurangan air sehingga akan layu. Maka dari itu, penyiraman dilakukan 4 jam sekali untuk menghindari dehidrasi dari kecambah tersebut. Perbedaan di antara botol 1 dan 2 yaitu terletak pada bobotnya. Perbedaan bobot antara botol 1 dan botol 2 disebabkan karena salah satu botol kemungkinan berisi lebih banyak biji kacang hijau. Karena saat proses memasukkan biji kacang hijau, saya hanya mengira-ngira jumlahnya, yaitu sekitar 1/5 bagian dari botol tersebut, sehingga kemungkinan ada yang lebih banyak di salah satu botol.